Baik, Bapak Ibu, rencana akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Dakwah, yaitu Bapak Brantas Brantayana Suki ST, dan rencananya akan didampingi oleh Bapak Ali Huda, Sekretariat Haji. Yang kami hormati para pembimbing seluruh kajian Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik, yaitu Ustaz DRS Haji Abdul Majid MAG, Ustaz Zainul Arifin SHI, Ustaz Hilal Kamajaya Agung SAI, Abah Haji Sutrisno, Ibu Nyai Mufaroha, Ibu Hajah Alifah Amali SAG, Ibu Hajah Yusfa Hani, Ibu Hajah Sofianur, Ibu Hajah Nur Khairiyah, yang hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena beliau sedang menunaikan ibadah umroh. Yang kami hormati pula Ibu Pembina Guru Kajian, yaitu Ibu Hajah Hasan Marwi. Sudah tahu? Ibu Hasan Marwi, ya, selamat datang. Kemudian Ibu Hajah Agus Ismail, sudah tahu? Dan seluruh Bapak dan Ibu-ibu koordinator kajian di bawah naungan Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang penuh rahmat dan berkah ini, tiada kata lain yang bisa kita ucapkan seiring ucapan kalimat tauhid Alhamdulillah, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kita kehadiran Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya atas rahmat, taufik serta hidayahnya, maka sampai hari ini kita semua diberi karunia terbesar yang berupa iman, kesehatan, serta kesempatan dan semangat, sehingga pada pagi hari yang cerah dan berbarokah ini kita semua dapat hadir di sini Kamis 18 April 2024 dalam acara halal bihalal kajian Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Allahumma
yajma'na wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, sehat walafiat, umur panjang yang berkah, dan dapat bertemu lagi pada bulan Ramadan berikutnya. Dan sholawat salam serta barokah semoga senantiasa dan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pelanjut risalahnya. Beriring doa, semoga kita semua diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, susunan acara hari ini halal bihalal bersama seluruh kajian naungan Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan. Yang pertama, sambutan dari perwakilan dari seluruh grup kajian yang ada di Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Yang kedua, sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Kemudian nanti akan ada acara sholawatan dari Qasidah Amisa. Yang kemudian acara yang kelima mau itu Asana. Kemudian acara yang keenam perkenalan dengan seluruh grup kajian yang ada di bawah naungan Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Kemudian yang terakhir akan ditutup dengan doa bersama dan foto lalu bersalam-salaman. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita akan segera masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Para hadirin yang dirahmati Allah, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara halal bihalal pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan membaca ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara selanjutnya, yaitu tilawah dan sari tilawah oleh grup Qiraah Anisa Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Wahyu Prastiani kepada grup Anisa, grup Qiraah Anisa, dan kepada Ibu Hajah Wahyu Prastiani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah dari musikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berlombalah mencari ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup dan berdiri sendiri, tak pernah tersentuh kantuk dan tidak tersentuh tidur. Baginya segala yang di langit dan di bumi, tak satupun yang mampu memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah. Dia maha tahu segala yang di hadapan dan apa yang di hadapan mereka, dan apa yang di belakang mereka. Tidak ada yang dapat meraih sebagian ilmunya kecuali atas izinnya. Sehingga sananya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maha benar Allah yang maha agung atas segala hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, demikian tadi alunan pembacaan dari Al-Quran kitab suci yang dari surat Al-Hadid ayat 21 dan surat Al-Baqarah ayat 255. Semoga dengan alunan ayat suci, ayat Al-Quran, kitab suci tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi pembaca umum perdana kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Dari seluruh grup kajian yang ada di bawah naungan Masjid Petrokimia Gresik, pada kesempatan hari ini kami persilahkan
Ibu Hajah Alifah Amali SAG untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dan ibadil muslimin rahmatan dan bismillah bil Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang bergabung di dalam masjid Nurul Jannah PT Petrochimia Gresik yang kami hormati, para pelaksana pengajian yang kami muliakan, dan bapak-bapak pengurus takmir masjid yang kami hormati pula, dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami mewakili ibu-ibu yang bergabung di dalam Masjid Nurul Jannah ini. Pertama kali ingin mengucapkan Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan kita baik di dalam bulan suci Ramadan atau di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ketua Takmir Masjid dan segenap pengurus Masjid Nurul Jannah. Kami merasa kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas jasa baik bapak-bapak semuanya, sehingga kami dapat belajar di sini dengan tenang dan aman. Insya Allah jasa baik bapak-bapak semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah dan ringan. Adapun kegiatan kita selama ini selain menuntut ilmu satu minggu sendiri, yang mana di dalam pelajaran itu banyak sekali jurusan-jurusan yang semuanya adalah pelajaran agama. Mulai dari tafsir umum, tafsir lanjutan, ada juga belajar tulis guru-guru hidayah, ada juga kelas tajwid, kelas tafsir, fikih, kemudian ada juga qiraah atau seni bacaan Quran, ada juga tidak yang tidak. Insya Allah semuanya ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kami menghimbau kepada ibu-ibu yang sudah bergabung di sini, hendaknya mengajak saudara-saudara, tetangga, famili dan itu juga termasuk memberikan jalan yang mudah menjadi. Karena Rasulullah barang siapa yang meninggalkan jalan yang mudah, maka kelak di akhirat meninggalkan jalan yang berbeda. Amin. Di samping itu kami juga mempunyai program tahunan, yaitu baksos, mati-mati asuhan, mati suku, dan sebagainya. Kemudian juga ada tadabbur atau tafakkur, ya. Itu tujuannya untuk mempererat hubungan kita
Karena selama kita belajar itu kadang-kadang satu kelas dengan kelas yang lain itu belum kenal. Maka kami sangat bersenang hati apabila bapak-bapak dan ibu masjid bisa menyediakan fasilitas untuk acara tahunan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati dan muliakan, mudah-mudahan kita semuanya dapat seiring sejalan di dalam menegakkan atau menyiarkan agama Islam ini, tetap di dalam istiqomah di dalam kebaikan dan kemakmuran. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga acaranya belum semuanya. Nah, pada hari ini kita kelompok besar sudah berkumpul, Bapak, dengan harapan di tahun 2024 ini, nggak lama lagi mungkin di Agustus atau September, kita ingin melanjutkan acara Baksos yang sudah disampaikan Ibu Haja Alifah Amali tadi. Nah, untuk itu kami minta supportnya, dukungan dari Ketua Takmir Masjid Ibu Jana. Kalau tahun lalu kita diberikan bantuan bis 2, nah untuk tahun ini Bapak, karena jamaah kami sudah bergabung menjadi satu seperti yang Bapak bersami hari ini di depan kita, ini masih sebagian yang bisa hadir. Jadi nanti kita rencananya akan mengadakan baksos bersama-sama dengan anggota kurang lebih 300 orang. Berarti kami mohon untuk jumlah bisnya ditambah. Jadi terima kasih ya. Untuk kita semua, meskipun belum dijawab oleh Bapak Ketua Takmir kita. Nah, begitu Bapak kami sampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua oleh Ketua Takmir Masjid Nurul Jannah Bukit Nurul yang bersih, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Bidang Dakwah kepada yang terhormat Bapak Rastayangan Suki ST. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak boleh berdiri, mohon maaf biar anggota kita pengen kenal. Monggo Bapak, keaturan berdiri monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati para alim ulama, para ustazah, seluruh pengasuh majelis taklim dan kajian di bawah masjid naungan Masjid Nurul Jannah ini. Kemudian yang kami hormati juga seluruh perwakilan pengurus dari takmir Masjid Nurul Jannah ini. Kemudian yang kami hormati juga seluruh Bapak Ibu jamaah taklim yang hadir pada kesempatan halal bihalal pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, rezeki dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini di forum yang insya Allah membawa berkah ini, di acara halal bihalal pada pagi hari ini di Masjid Nurul Jannah ini. Kemudian sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin.
Bapak Ibu sekalian yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di suasana di bulan Syawal ini. Alhamdulillah kita bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan kemarin dengan lancar. Kami mewakili takmir Masjid Nurul Jannah. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita semua sekalian diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insya Allah mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun selanjutnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya Suki perkenalkan dari bagian dakwah Masjid Nurul Jannah ini, mewakili dari Bapak Ketua Takmir yang kebetulan pada pagi hari ini belum bisa hadir karena kebetulan ada kegiatan yang bersamaan. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan titip salam kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih banyak atas undangannya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan bisa memberikan sambutan pada pagi hari ini. Jadi kami berharap bahwa acara halal bihalal ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu semua dari seluruh kajian di bawah naungan Masjid Nurul Jannah ini yang telah memakmurkan masjid kita tercinta ini dengan kajian-kajian yang telah Bapak Ibu semua selenggarakan. Mudah-mudahan acara halal bihalal pagi hari ini membawa berkah bagi kita semua, kemudian bisa mempererat tali silaturahim dan juga tali persaudaraan kita semua. Kemudian juga kedepannya mudah-mudahan kami berdoa bersama-sama berharap agar kegiatan taklim, kegiatan kajian ini bisa semakin berkembang lagi, bisa semakin memakmurkan masjid kita tercinta ini, dan juga nantinya bisa memberikan banyak manfaat baik bagi Bapak Ibu semua, kemudian bagi perusahaan kita, dan juga masyarakat di sekitar Masjid Nurul Jannah ini dan Gresik pada umumnya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan aspirasi yang disampaikan tadi dari perwakilan, nanti akan kita sampaikan kepada pengurus takmir. Mudah-mudahan niat baik ya, mudah-mudahan niat baik nanti insya Allah bisa diakomodir, dan juga kegiatan yang Bapak Ibu semua selenggarakan dan diinisiasi ini nantinya memberikan banyak manfaat, kemudian amal ibadah Bapak Ibu sekalian juga bisa dibalas dengan kebaikan berlipat dan dibalas jannah. Sekaligus juga kami berharap mudah-mudahan kegiatan kajian ini nantinya bisa menjadi tempat pembelajaran bagi kita semua media dakwah, serta kedepannya bisa menjadi ilmu jariah yang nantinya pahalanya akan terus mengalir menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan mewakili takmir Masjid Nurul Jannah. Sekaligus juga nanti mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin kami tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai karena kebetulan nanti di jam 10 ada agenda yang harus kami ikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu ada 11 grup Bapak, nanti yang akan kami perkenalkan satu persatu. Mudah-mudahan jika Bapak masih ada di sini, Bapak akan lebih mengenal satu persatu. Namun jika Bapak karena kesibukan yang luar biasa, kami akan melaporkan dulu
ringkasan kami sebagai laporan kesimpulan sebetulnya akan kami sampaikan di akhir. Namun karena Bapak sudah menyampaikan seperti itu, alangkah baiknya kalau ini akan kami sampaikan di depan. Bapak, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa tadi sudah kami sampaikan yang pertama adalah mengenai baksos. Itu Bapak sudah ini ya sudah mempelajari, karena nanti kita bisa jadi lebih baik ya. Karena kajian ini Bapak selama ini kan terpetak-petak ya, ada grup ini yang sejumlah 11 orang. Nah, pada tahun ini kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul jadi satu. Nah, kemudian nanti Bapak dalam waktu dekat tentunya kita ingin mengadakan seperti rakor gitu Bapak, akan mengadakan pemilihan ketua dari para kajian-kajian ini biar ada satu ketua yang bisa menyampaikan aspirasi kita kepada takmir dengan harapan ketua terpilih itu nanti bisa menjadi anggota takmir Masjid Nurul Jannah. Begitu Bapak? Ya, itu Bapak. Kemudian untuk yang berikutnya acara pada saat bulan Ramadan Bapak, dulu itu di Masjid Nurul Jannah ini ada tadarus bersama ya, yang mana mungkin karena COVID kemarin ya hingga saat ini belum dimulai kembali. Kami mohon untuk Bapak Ketua Takmir ini memakai kembali dan barangkali ada reward itu buat kita Bapak, karena itu kan acara untuk pemakmuran masjid itu Bapak kami. Nah, tujuan kami Bapak mengumpulkan ini adalah lebih mengenal satu dan yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama ikut kajian dan saling mengenal. Mungkin yang kajian selama ini kiroah seperti tadi itu yang lain belum kenal Bapak. Dengan adanya pertemuan seperti ini, mereka akan ya Allah, Masya Allah, ternyata luar biasa ya kiroah kita. Nah, seperti itu sehingga yang lain akan ikut bergabung bersama-sama. Kemudian misalkan seperti Qasidah itu prestasinya luar biasa Bapak. Sudah mulai juara 1 Kabupaten Gresik, mulai 2 juara 3, dan terakhir juara 1 di Jawa Timur yang pelaksanaannya di seperti itu. Jadi luar biasa Bapak. Jadi jamaah Bapak yang sekian ini prestasinya luar biasa. Mungkin kesempatan hari ini kalau tidak kami sampaikan dan tidak sampai ke Bapak Ketua Takmir, eman gitu Bapak ya. Jadi kami 11 grup ini adalah merupakan peramai, penggembira, mengisi, memakmurkan Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Itu ya Ibu. Ada yang ingin ditambahkan atau masih ada Bapak Ketua Takmir? Ya. Ada lagi bukan? Bagus. Sudah ya, itu Bapak yang ingin saya sampaikan, pastinya itu di kesimpulan harus saya dudukkan karena nanti takut gak nyampe. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah ya, karena harapan yang mestinya di belakang sudah kami kedepankan, sekarang mari kita kembali sejenak dan kita dengarkan bersama-sama Maulidul Bersama. Itu kepada yang kita hormat Bapak Ustaz DRS Haji Abdul Majid dan Abdi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Pertama yang kami hormati jajaran pengurus takmir Masjid Nurul Jannah Petro Kimia Gresik dan juga seluruh asatid dan juga para hadirin ibu-ibu semua yang kayaknya masih umur di bawah 20 tahun semua. Alhamdulillah saya lengkap ya. Ketepatan juga para bapak dan ibu yang tergabung di kajian kami ini, sebelah kanan ini bapak-bapak yang dulu juga muda-muda. Jadi dulu pernah muda-muda semua, alhamdulillah sekarang sudah sepuh. Sepuh nomor 2 nih. Nomor 2 di pondok bener nek kuat niku metu karo dewek itu ya. Ada kan ukur visor metu karo dewek. Utawa nek itu mesti Wapres Air, minyak angin, macam-macam. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang ini rangkuman dari ayat-ayat yang ada di kitab suci Al-Quran, kami juga perlu memperkenalkan diri karena saya belum masuk di masjid ini masih baru. Jadi saya ikut mengisi kajian di sini itu tahun 94. Tahun 94 dan saya belum nikah. Waktu itu ada 2 perusahaan sama-sama BUMN-nya. Biasanya yang BUMN itu sampai lalu yang kantor itu. Jadi dulu kantor kami di Islamic Center Surabaya. Jadi kalau yang jemput itu semen, lalu yang pakaian kantor itu. Cuma kadang-kadang di kantor itu kotor digundul. Beberapa ustaz itu dilewat orang ini, nggak boleh. Kan tinggal kami di Islamic Center di tempat boleh berbuka, boleh jarak. Ngerti jarak aja. Jarak. Jadi kadang-kadang supirnya itu diambil ustaz. Kalau dalam pengakuan beliau, ini baik waktuan alhamdulillah
Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan panjenengan yang istiqomah mengkaji ilmu agama, baik dari sisi tajwid bacaan maupun tafsir, dan juga pemahaman isi kandungannya atau tafsir, dan juga kajian-kajian hadis. Mudah-mudahan seluruhnya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Karena sanu kita di akhirat itu bukan uang. Sanu kita ke akhirat adalah iman, ilmu, dan amal. Jadi sanu itu iman, ilmu, dan amal. Kalau kita punya tiga ini, insya Allah kita akan selamat dunia kita dan juga selamat akhirat kita. Ini ngaji ini santai mau, lalu sebujur dioleh. Ini protokol samurat kayu saksi santai mau. Dan juga saya tidak lama ngaji ini titik mau. Halo, kok sama ini? Nomor ini apa? Aku nomor itu. Kalau paling itu ini dua ini, insya Allah sampai esok dua ini dari orang sakit. Masih panas, gak kepanasan, masih omrok, masih adem, orang akan berubah. Oh, guru kali ini ngomong sampai kira Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kakak raya. Sampai di daerah umum gampang nyepuluh itu dua. Allahumma jadi bisa sakti. Sebab saya ada sering lompat ini belum omongan direk. Dan sekarang keadaan itu bukan seakan-akan Allah buatan hari ini tidak memberi nikmat kepada kita. Bapak Ibu rahimahullah, ada 6 hal, ada 6 keadaan, di mana 6 keadaan ini kalau dimiliki oleh kita semua, maka kita akan termasuk orang yang bejo dunia akhirat. Kita akan tergolong orang yang beruntung. Kita tidak akan celaka. Jadi rumus dan ingin urip orang ciloko. Ini Quran sudah maringi tuntunan, sudah memberi tuntunan. Pasangannya masih kalau dikatur. Moga-moga saya ngatur segini lancar. Sing melek segini lancar kalau kamu hamil. Ini batal lagi ada. Jadi sitat muhammad layas tapi umaha asyafah. Ada 6 keadaan. Siapa yang memiliki 6 keadaan atau berpegang kepada 6 keadaan ini, maka dia tidak akan celaka untuk selamanya. Jadi resep yang ingin lorek bukan ciloko, tidak celaka alias menjadi orang yang beruntung.
Ada 6 Roma. 6 ini saya uraikan setiap poin kira-kira 5 menit. Lalu ini kalau dipakai kajian itu bisa 6 episode. Lalu nomor 1, rumus bahwa supaya kita tidak akan celaka, dan ini langsung Allah beri pernyataan, yaitu yang pertama, kalau ingin tidak celaka alias ingin jadi orang yang beruntung dunia akhirat, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena Allah memberi garansi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah berfirman di ayat 1 surat Thaha, Allah langsung memberi garansi bahwa kami tidak menurunkan Quran ini agar engkau celaka. Ini maknanya, berarti orang yang hidupnya selalu bersama Quran, atau orang yang hidupnya selalu dibimbing oleh nilai-nilai Quran, maka tidak akan celaka. Bahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang belajar Quran ini disebut umatnya yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau terus mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Karena itu kalau kita tercatat bahwa kita ini santrinya Quran lalu meninggal dalam keadaan kita masih belajar Quran, ini mati keren. Jadi kita mati menjadi umat Nabi yang terbaik. Kalau kita tidak bisa menjadi umat Nabi lewat cara yang lain, maka teruslah menjadi orang yang belajar Al-Quran. Karena Quran memberi garansi, Quran itu tidak diturunkan oleh Allah supaya engkau susah, supaya engkau celaka. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bahwa kami tidak turunkan Quran agar engkau celaka. Artinya orang yang selalu akrab dengan Quran, insya Allah hidupnya selamat. Yang kedua, la yastami'u syaqa ma'a birril walidah atau ma'a birril walidain, bahwa tidak akan celaka alias mesti jadi wong sing untung, mesti jadi orang yang beruntung, orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Ingin urip bejo, kalau ingin hidup selamat dan menjadi orang yang beruntung, maka rumusnya jadilah anak-anak yang terus berbakti kepada orang tua. Jenengan ini anak-anak mau betul. Halo. Apa biar langsung tertimpa. Kita ini meskipun nulis buku, saya ketepatan cucu saya sudah tua. Ini sama ada saya dulu tapi minum dulu.
Kita ini meskipun sudah tua, kita ini anak, yaitu anak dari orang tua kita. Siapapun kita adalah anak dari ayah ibu kita. Maka kalau ingin hidup kita beruntung, kalau ingin hidup kita tidak celaka, maka teruslah menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah. Cara berbakti yang paling gampang, halo, urut dikandani. Cara berbakti yang paling gampang adalah jadikan kita atau punya komitmen kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Insya Allah kalau kita ini, kalau orang tua kita masih hidup, kalau melihat anak-anaknya sekarang menjadi orang yang taat beribadah, orang yang terus tidak lupa berdoa, pasti mereka senang. Maka orang yang berbakti dinyatakan oleh Quran tidak akan celaka. Allah berfirman, dan ini tercantum di surat Maryam. Ayatnya lumayan panjang, tapi kemudian di ujung akhir ayat wabarra biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wabarra biwalidati, dan saya, ini ayat ini menceritakan Siti Maryam. Wabarra biwalidati, yaitu Maryam yang punya putra satu-satunya, yaitu Isa Al-Masih. Dan beliau menyatakan wabarra biwalidati, dan saya berbakti kepada ibu. Walau yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan setelah bicara tentang berbakti itu, lalu dia Isa menjelaskan, dan ia tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Artinya apa? Lewat ayat ini Allah memberi jaminan bahwa orang yang berbakti kepada orang tua pasti dijauhkan oleh Allah dari celaka dunia dan akhirat. Orang ingin itu rumusnya ingin barokah, maka jadilah anak yang berbakti. Dan berbakti yang paling gampang, ya jadilah orang baik, menjadi apa-apa Allah yang baik. Dan jangan lupa kalau ayah ibu kita sudah meninggal dunia, masih banyak amalan-amalan yang bisa memperbaiki bakti kita kepada orang lain. Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang ketiga, wala yastami'u syaqqa ma'ad du'a. Tidak akan celaka seseorang kalau dalam hidupnya ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayatnya juga, walam aku bidu'ai karabbi syaqiyya. Syaqiyun ini terulang 7 kali, dan yang 2 itu membahas tentang bakti kepada orang tua. Jadi kalau dirangkum kata-kata syaqiyun, janji Allah tidak celaka itu 6 disebut. Dan yang ketiga, orang yang tidak celaka itu siapa? Orang yang selalu berdoa kepada Allah. Kita ini lewat syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad ini, hampir semua aktivitas kita itu diajarkan oleh Nabi itu. Coba ajaran yang diajarkan Nabi itu, mulai mau tidur sampai
tidur lagi sampai keluar rumah dan apapun ternyata seluruhnya diajarkan ada dungone dewi sampai wali saja dulu. Orang yang terus berdoa insya Allah tidak akan digolongkan oleh orang yang berdoa. Karena itu walau aku bidu'ai karot bisa ini. Jadi surat Maryam ayat keempat, juga surat Maryam ayat 48. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Di ujung akhir ayat ini yaitu ayat 48. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan aku tidak termasuk karena doaku kepada Tuhanku, tidak termasuk syaqiyah, orang yang celaka. Artinya apa? Orang yang selalu dungo kepada Allah, insya Allah digolongkan orang yang tidak akan celaka dunia dan akhirat. Nek kaji rokok itu berarti beruntung. Yang keempat, berarti kurang itu. Belum. Kurang belum. Yang keempat, wala yastami'u syaqaq wa irba'il huda. Bahwa Quran memberi garansi tidak akan pernah celaka orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hidayah, mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejak awal sudah Allah firmankan kepada nenek moyang kita, diriku Nabi Adam dan Bunda Hawa. Qala biqaminna jami'an. Waktukum li ba'din adu fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, ihbita, turunlah kalian Adam dan Hawa, yaitu dari surga ke bumi, di mana ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian nanti terhadap sebagian yang akan menjadi musuh. Tapi Allah kemudian memberi pedoman, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika datang kepada kalian dari petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Orang yang mengikuti petunjuk Allah pasti hidupnya tidak akan celaka. Dan untuk supaya kita diberi petunjuk oleh Allah itu perlu diketahui, petunjuk atau hidayah itu tak bisa ditunggu. Petunjuk dan hidayah itu tidak bisa hanya sekedar ditunggu. Sehingga ditunggu itu non hidayah. Tapi kalau petunjuknya Allah ini harus diupayakan, harus diikhtiari, harus ada mujahadah. Dan ini Allah firmankan di akhir surat Al-Ankabut. Jadi di akhir surat Al-Ankabut bahwa orang yang ingin diberi hidayah oleh Allah itu
akan harus bersungguh-sungguh berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang terus berusaha, maka kami akan bimbing ke petunjuk kami. Akhir Al-Ankabut itu ayatnya nomor 69. Nomor 5. Wala yastaqimu syarra ma'a khasyatillah. Orang tidak akan celaka, orang yang terus di dalam hati ada rasa khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau yakhsha wa yatajannabu al-ashqa. Kalau orang yang sudah itu orang yang tidak hatinya yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jangan kuat dan akan menjauhkan dari air surga Allah, yaitu Allah Subhanahu yang celaka. Orang yang celaka itu kafir, itu orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak berartinya adalah takut kepada Allah, dijamin oleh apa yang ini akan dibawa orang yang tersebut selamanya tidak terbawa orang yang tersebut. Yang kedua, kalau ada satu syakor bahwa kita akan mencelak orang yang hidup mencari jalan dari orang itu. Dan ini orang mereka anda لا يصلح الأسفل الذي كذب وتولى وسيجنبها الحق. Surat Al-Ain. Di ayat ini Allah memberi penjelasan bahwa aku memberi peringatan kepada kalian. Allah itu neraka yang sangat mengerikan siksa. Layak orang yang tidak ada yang masuk kecuali orang yang celaka, yaitu Allah dikatakan bahwa orang yang berusaha dan berpaling asal hujan dengan berapa dan akan kami jauhkan sampai yaitu dari orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini kalau kita ingin mendorong orang yang terwujud jauh dari zaman maka fokusnya adalah tapi takwa itu tapi yang paling populer seperti kaitan sama itu seperti ini, yaitu orang yang salah satu kalau mengaji surat Al-Imran ayat 132 dan juga ayat yang tadi dibahas oleh ibu-ibu yang suaranya bagus-bagus tadi. Orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau mengaji surat Al-Imran ciri yang paling pokok orang yang bertakwa adalah wong yang puji bersih. Dan ini bisa akan naik agar kita bisa bisa orang itu orang mati. Lalu kita tahu itu sangat orang kucing itu.
kucing dan sedang melawan diri. Kucing kedua itu makanya di Asia Uruguay hotel terus ini kucing itu sangat dan tiba-tiba muslim itu jangan kucing ciri yang kedua maka ini adalah orang yang pertama kali mengendalikan tak golongan itu yang kedua. Oke bro. Maka ini adalah orang yang pertama kali orang yang mengendalikan dan orang ini insya Allah sehat lahir batin. Jangan mampu karena itu orang jadi yang lain bisa mampu orang yang mampu mengendalikan yang ketiga orang yang gampang meskipun orang pemaaf itu cirinya meskipun orangnya tidak minta maaf sudah memaafkan. Memaafkan tetapi belum disebutkan kafir. Apa sih itu belum kalau masih seperti itu belum disebut tobat. Orang yang memahami itu orang yang mampu kita maafkan tidak peduli. Dia sudah rela memaafkan. Dan yang keempat ini orang yang berkata itu yaitu orang yang bertobat kepada Allah. Yaitu adalah kita mengalir kafisatan Allah anfusahu zakarullah masyarakat mungkin orang itu Allah orang dosen disikap orang yang ini kalau dikatakan ini sekali kita akan digolongkan orang yang untuk dan kita akan menggolongkan orang yang akan menggolongkan orang yang telah menjadi musuh. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Doa bersama mudah-mudahan dengan semua sehat walafiat. Arah esok terus. Ibadah atas rizki ini akan terus berhasil. Bukan saya sakit mengambil dari kami sekali lagi mohon terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari mudah-mudahan dari yang bermanfaat khususnya pengingat untuk kami sendiri supaya kita semua turun dan dengan semua dan terus hidup ini jadi Allah yang beruntung dan kita sangat baik yang bisa membawa bagaimana atau istilah lainnya kita semua bisa mengambil yang punya husnul khotimah. Waktu itu Indonesia Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah mengikuti bersama maulid dari Ustaz Majid, Ustaz terfavorit dan terlama hadir kita 20 tahun lebih yang beliau masih berjalan pada itu. Pada kesempatan ini Bapak Ketua Amerika mengizinkan beliau untuk bersama acaranya. Untuk ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berehat sejenak, kita mendengarkan tampilan kasidah kita pada kesempatan ini akan bersolawat ya, karena pada saat pertemuan apapun kita selalu menyampaikan salam kepada Nabi kita. Kemudian akhirnya kita minta syafaatnya, ya, kata Ustaz orang yang akan dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak salawatnya. Mari kita berikannya. Kami persilakan kasidah Aisyah mengucapkan memorial. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa kasidah Anissa Masjid Bencana Desi bahwa tidak dilakukan lagi beliau prestasinya luar biasa diawali dengan juara Desi kemudian maju ke tingkat Jawa Timur mulai dari juara 3, juara 3 dan juara 1. Baiklah para guru akhirnya sesuai dengan agenda bahwa kita akan ada perkenalan dari seluruh kajian yang ada di Masjid Bencana Gresik ini yang berawal dari bentuk yaitu dari seluruh kelompok yang satu mulai hari ini kita akan bersatu dari satu nama yaitu di bawah naungan Masjid Bencana Gresik. Mungkin kalau kami sampaikan satu persatu akan kita saling mengenal bahwa kajian apa saja sih yang ada di Kabupaten Gresik di Masjid Bencana ini. Yang pertama adalah ilmu tadi yang sudah dilakukan bersama itu dikoordinator oleh Ibu Putut. Ibu Putut yang itu terdiri biar Ibu ya supaya semuanya mengenal bahwa laki-laki seperti itu ternyata bahwa pimpinan atau itu yang didik atau gurunya adalah Hajar Mulia yang hadiri Yoga Sadis kemudian ada Harimakun juga. Harimakun itu adalah selalu luas yang mana ini contohnya cukup besar ya yang tentunya ini
banyak sekali. Kemudian kelas ini koordinatornya adalah Ibu Edi Koordinator. Untuk Ibu Edi yang mana kan berdiri biar semua anak yang koordinator. Ini Ibu bahwa pemimpinnya adalah Ibu Hasan Mami. Hadir Ibu Hasan Mami. Dengarkan, kalau Ibu berdiri coba Ibu Hasan. Ini ibu-ibu kita loh, jadi dari dulu kala saya selalu akan sebelumnya Ibu Hasan, apa ya, kata Ibu Hasan Mami itu adalah yang dampingi Amikos dan kalanya sekarang. Kemudian harusnya itu yang kedua dibaca oleh Ibu Hajar Yusufani yang akan disampaikan saya. Nah, seperti itu ada tambahan itu baik. Tadarus al-Qur'an setelah kita bertadarus, setelah selesai kursus kita dulu, dilanjutkan kajian tafsir yang diasuh oleh Ustaz Bilal. Yang mana kajian tadarus al-Qur'an ini bertempat di Rumah Singgah Ulul Jannah itu rumahnya. Ya baik, jadi bagus ya. Nah masih Rabu. Hari Rabu ini ada guru bapak-bapak. Sepertinya tidak bapak-bapak saja ya, bapak ibu ya sejarahnya ya. Bapak-bapak ibu ya. Itu sejarahnya luar biasa mulai dari Pak Hasan Alwi, senior kita, Bapak Tohir, Bapak Firno, yang lainnya yang sekarang masih hadir di sini. Dulu ini masih aktif karyawan Indonesia Musik yang sekarang sudah bergabung di Himpunan. Ini tidak kalah dengan ibu-ibu. Meskipun yang hadir hari ini cuma sedikit, sepertinya beliau malu untuk kiranya yang hadir hari ini ibu-ibu saja, sehingga hanya sebagian bapak yang menghadiri. Nah, kajian ini bapak ibu itu diberi nama Kampung Aju Kampung. Gitu ya bapak. Ustadznya siapa? Ustadz senior yang berdiri di sini yaitu Ustadz Kiranya Haji Abdul Haji. Itu sekilas tentang kampung Aju Kampung. Koordinatornya adalah Pak Prabowo. Ini senior kita ya. Mudah-mudahan tetap berlanjut ya Bapak, ini karena jadwalnya luar biasa mulai dari masih Bapak berada di rumah dulu ya ini bawaannya berganti-ganti yang sekarang malah berdiri ya. Ibu-ibu yang baru bisa bergabung di hari Rabu siang pukul 11 sampai selesai. Iya ya, jadi Rabu ini kan tidak hanya untuk kalau karyawan itu, ini untuk jadi wisata, saudara itu suami jangan promosikan. Lanjut hari Kamis. Hari Kamis itu adalah fikih. Baik, untuk selanjutnya setiap hari Kamis ada kajian ilmu fikih yang diasuh oleh ibunya Salma. Mulai pukul 9 sampai pukul 10 pagi bertempat di aula masjid Nurul Jalan di Rumah Gresik dan koordinatornya Ibu Hajar Pramudia. Monggo terima kasih. Baik Ibu barangkali bisa mengajak teman-teman tentang kajian ini. Terima kasih. Kita kenal ya sudah kami punya kajian bencana ini berlatih kapan. Itu di hari Kamis tadi kalau selesai siangnya mereka dilanjutkan kajian fikih, yaitu yang kajian fikih tadi dilanjutkan kasidah. Nah, kasidah yang bersama. Pukul 11 koordinatornya Ibu Ana Eri. Pengajarnya siapa Bu? Abang Haji Sutrisno. Ada kan? Tadi saya cerita tadi prestasinya sudah saya sebut ya, sudah berkata-kata
Kemudian di hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, ada takjil. Hari Jumat ini luar biasa padatnya ya. Pagi hari aja ada di berbagai tempat, dari masjid, aula, dan kursi, dan TPI semuanya apa aja. Nah, yang nanti membuat takjil itu koordinatornya Ibu Joko, yang tadi kita sampai kami di Klaten sekalian. Ini akan rupanya nanti kita akan ada rakor, kita akan memilih ketua koordinator. Nah ini aku lihat dulu ya di rakor ya, supaya nanti kita pada saat baksos kita bisa ada hubungan bersama-sama memakai 5 bis. Setuju? Setuju. Memakai dulu. Baik, selanjutnya itu ya. Nah, ini tadi ustazahnya adalah ini belajar Khalifah Kamali Kamali dari misalkan beliau itu, nah beliaunya itu sudah lama sekali bersama kita. Berapa tahun Ibu? Berbulan. Lebih dari 20 tahun. Pokoknya beliau-beliaunya akan disampaikan antara lebih dari 20 tahun. Nanti ada ustaz berikutnya yang kira-kira akan berbicara. Ada juga ustaz misalnya yang berbicara. Masih kami di sini ya. Baik. Kemudian di kajian yang berikutnya pada saat pukul 9.30 dan selesai sampai di situ itu masih mengkaji ulang yaitu kajian infak. Maka itu saya bantu apa boleh menulis bahasa Arab. Nah, barangkali masih ada ibu yang belum bisa menulis Arab, mohon bisa dengan buku sebelah kami. Barangkali kalau kita belajar pembacaan Al-Quran, sebenarnya kita sudah bisa. Tetapi tidak semua itu bisa menulis bahasa Arab. Gitu kan? Ya. Ya sudah, kita sudah bisa semua yang jawab. Iya. Ya, apa kita lihat aja rumah mungkin hari ini bukan akan bersama. Itu saya mau ikut belajar menulis bahasa Arab. Ya, ibu itu ya sampaikan. Kemudian pada hari Jumat dia bersama juga kami ini di luar kelas TPI. Nah, ada 2 kelas bersama. Di kelas TPI itu kelas Bu, yaitu yang belajar dari tafsir, asmaullah, dan kelanjutan. Yang kedua koordinatornya Ibu juga, mana Ibu juga, Ibu juga. Halo, nah ini belajar tafsir awal Ibu kebetulan dari kalau kami diundang membaca yang masih Ramadan untuk di sini dengan Ibu Ustazah Haja Yusma Hani ya. Nah ini yang berbeda dulu di kajian pendidikan ini apa hasil ini dulu itu oleh almarhum Ibu Haja Basuri sekarang masih dilanjut ya. Kemudian yang hasil lanjutan tadi di kelas bulannya itu kelas mahir itu di sini nanti sampai melahirkan untuk TPI luar biasa ya. Itu koordinatornya itu kantor ya, itu kantor untuk mana kantor yang nilai itu kantor yang koordinator itu hasil kelas bulannya sampai ujian bapak itu. Kemudian selanjutnya Ibu Haja Sosok dan Sosok sudah dicek maaf tidak bisa selesai. Ya, ibu-ibu jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kita sudah banyak kelasnya, mau di kelas pemula, di kelas mahir,
Nanti masih ada kelas lagi di kelas saya yang belum kami sebutkan, ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Jadi kita tidak berjalan dengan anak kita. Mari kita bergabung di kelas-kelas asik untuk memperhatikan diri kita kembali. Karena sesuai dengan fokus saya pada saat dijelaskan bahwa Al-Quran ini akan menemani kita saat kita sudah terus. Nah, ada satu tempat dari Jumat yaitu ini banyak sekali acaranya yaitu majelis zikir, tadarus, dari masih ada kelas tafsir. Kelas tafsir dia pada Jumat pagi, Jumat pagi ada di tafsir ya. Tempatnya di aula, ya, yang diasuh oleh Ustaz Zaidul Esari. Beliau sampainya dari silakan kita kalau kita sekalian memperoleh adalah nado jamil. Jadi kami kalau ibu yang mau bergabung dengan kelas tafsir, yang mana diasuh oleh Ustaz Zaidul Esari dan koordinatornya Ibu Haja Kapil. Ini dulunya pemimpinnya siapa? Ibu Haja seorang iya, dulunya Ibu Haja seorang ini beliaunya ini adalah penghargaan dari Ibu Haja Al-Faham. Semua jemaah saya rasa sudah tahu bahwa beliau telah berbulan dahulu karena bahwa COVID kemarin insya Allah beliau sebelum itu. Nah sekarang yang hari Jumat siang kita akan sedikit arwah sholawat dan tadarus. Ya, itu dari koordinatornya saya Sudiwio, Ibu Sudiwio, pembimbingnya Ibu Agus Ismail, mana yang tadi saya sudah terima. Iya, ada Ismail, Ibu Agus Ismail yang semua sudah terima juga. Kemudian ada Ibu Jusma juga di situ yang mengajar kita. Ada Ibu Ridwan, ada Ibu Muhammad berdiri di belakang sepertinya ya. Ada Ibu Ratu bisa, ada Ratu bisa, itu ada belakang sana Ibu Ratu bisa dari ini ya dalam belajar baca Al-Quran. Kemudian ada satu materi yang berkala penting yaitu tafsir pada saat Jumat keempat yang diisi oleh beliau Ustaz Zaidul Esari. Beliau ini sabar sekali bersama kita. Sepertinya akan menjadi Ustaz Majid yang baru. Ibu sekarang masih ada hari Sabtu terakhir sepertinya. Sabtu ini hari Sabtu lagi. Iya, hari Sabtu ini takjil koordinatornya Ibu Jalala. Nah, ini ada kami cerita Ibu Jalala. Ini beliaunya dulu Rakyawati, sekarang punya berenang. Ini ya Bu, ini bersama teman-teman Rakyawati dulu untuk semuanya mulai dari jual ke lain-lain. Pada saat Ustaz Abdul Majid hadir ya, ini jamaahnya ya malu-maluin gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, bahkan sudah pernah mengikuti lomba takjil Surabaya. Yang kenangan diberi nama oleh Ustaz Majid yang diberi nama Sasabiul Rahman. Itu satu itu juga ada kajian hadis. Nah, ada hadisnya juga dari hadis yang sahih. Nah, itu saya rasa mungkin ada tambahan buat ya. Nah, barangkali yang tadi
di Masjid Bencana, Bapak Ibu sudah bisa menilai, mengevaluasi, memilih barangkali punya keinginan gitu ya. Aku rasanya sebulan aku tak masuk di kelas bawah. Kok aku bisa pintar ya, aku tak masuk di kelas mahir ya, jadi standar, jadi guru TPI. Karena orang boleh, ya bu, keren, kilo-kilo ini bisa kita gunakan manfaat dan juga ya ada ya rasanya tidak ada event untuk umat muslim ini yang tidak ada pembacaan ayat suci Al-Quran, bentuknya pasti. Nah, tadi sudah kita saksikan bahwa ternyata semua orang bisa, ya, ternyata semua orang bisa. Namun ibu pesanan yang membimbing untuk waktu puluhan tahun. Jadi kalau kita mau belajar tidak terlambat. Ya, itu saya rasa cukup ini bagian dari sekarang. Datang ke sini mudah-mudahan itu bisa diberikan dengan doa. Terima kasih. Ya baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa sudah cukup jelas ya kegiatan yang ada di Masjid Bencana ini. Semoga apa yang ada dan apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah SWT. Dan di akhir penghujung kita akan tutup dengan doa bersama. Kemudian nanti setelah doa akan ada doa masjid. Setelah itu ngobrol yang dulu kita akan foto bersama sesuai yang kami sampaikan tadi. Berkumpul di saja guru kajian. Untuk kembali pada Ustaz Zainul Azhari, kami persilakan untuk menyampaikan. اللهم إنا نسألك الإيمان دائما ويقين الصالحا وقلبا خاشعا ونسألك ذلك وعوذ نافعا تهدي وتزرعا ورزقا حسنا وسعة اللهم إنا نسألك الحق والعافية ونسألك العافية ونسألك شكر العافية والمغفرة اللهم اغفر لنا وصلنا على وصيتنا وصيتنا وعلى وعيدنا وسلنا وعلى فتعبد المشروع عنك ومدينة ولا تضيع الدنيا على كل سنة في الرحيم اللهم اجعلنا عبدك واجعلنا اسما كل رسوله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا في فقرنا لا تجعلنا في الله ولا قوة إلا بالرحمة ولا قوة إلا بالشدة ولا عافية إلا سلامة ولا عفو إلا شديدة ولا حاجة إلا الدنيا والآخرة يا ذا القوة إلا قوة الله يسلمنا بالرحمن اللهم بارك لنا في شوال اللهم بارك لنا في شوال اللهم بارك لنا في شوال وعلى الله علينا وعلى المسلمين سيدنا وعلى وأعظم بعد عظيم يقول بينه إلى الحرب ثم جعل الجمعة معصومة وقد آتنا من الفرس وذكرنا من أمر الشدائد ربنا ظلمنا أنفسنا وكفرنا وكفرنا من المخلصين ربنا آتنا في
أنفسنا ومن عادة الناس وعن سيدنا وعلى رسول الله. Alhamdulillah seluruh yang ada atas nama Rasulullah dan menurut dana seluruh yang kami mengaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan yang ikhlas Bapak dan Ibu bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sebagai ibadah yang baik. Kami atas nama lembaga acara yaitu Ibu Hajar Yusufani dan saya Ibu Hajar Hadis Studio mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita baca bersama doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.